بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah semesta alam, Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada hari yang mulia ini para jamaah, hari Idul Adha, kembali merayakan hari raya kurban, hari yang mengingatkan kita akan sebuah kisah yang agung, kisah pengorbanan, kisah kesabaran seorang hamba Allah yang sangat istimewa, yaitu Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah beliau adalah samudra hikmah, pelajaran berharga tentang hakikat keimanan, tentang hakikat ketundukan dan keteladanan yang patut kita renungkan dan teladani dalam setiap sisi kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran dan penantian keturunan yang lama. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu jami'an, salah satu ujian kesabaran Nabi Ibrahim yang luar biasa adalah penantian beliau yang sangat lama untuk memiliki keturunan. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, namun Allah memuji beliau dengan tidak segera menganugerahkan anak. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, beliau dan istrinya Sarah menanti kehadiran seorang buah hati. Betapa besar kesabaran beliau menghadapi ujian ini. Tidak ada keluh kesah yang keluar dari lisan beliau. Tidak ada putus asa yang menyelimuti hati beliau. Beliau terus berdoa, memohon kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Pemberi dan Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Allah Ta'ala berfirman menceritakan doa Nabi Ibrahim, wa fawahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka kami anugerahkan kepadanya yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami jadikan seorang nabi. Dalam surat Maryam 49. Juga disebutkan dalam surat Hud pada ayat 71-72. Kisah ini menceritakan tentang kedatangan malaikat-malaikat utusan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak pada istrinya Sarah, yang mana Sarah sudah tua dan sudah mandul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhahikat فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بالي شيخا
inna hadza la syai'un ajib. Maka istrinya Sarah tertawa, fadhahikat, karena gembira. Lalu kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir pula Yakub. Ya Sarah berkata, sungguh ajaib, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah wanita tua yang mandul, dan suamiku ini pun sudah sangat tua. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para jamaah, ayat ini jelas. Ayat ini secara jelas menunjukkan kondisi Sarah wanita tua yang mandul dan Nabi Ibrahim yang sudah sangat tua, yang mengindikasikan bahwa mereka belum memiliki anak hingga usia tersebut. Kabar gembira tentang Ishak ini datang setelah penantian yang panjang. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi penantian. Terkadang apa yang kita inginkan tidak segera datang. Terkadang apa yang kita inginkan tidak segera terwujud, atau dengan cara yang tidak kita duga. Bisa jadi apa yang tidak kita inginkan dia datang dengan tidak kita duga. Namun keyakinan kepada Allah, doa yang tidak ada hentinya, kesabaran yang tulus akan selalu membuahkan hasil yang indah pada waktunya. Sabar itu adalah menahan diri dari segala hal yang tidak disukai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kesabaran dalam mentaati perintah Allah untuk menyembelih putra tercinta, yaitu Ismail. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullahu jami'an. Setelah penantian panjang, Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang saleh, yaitu Ismail. Namun ujian kesabaran belum berakhir. Justru beliau terbesar datang setelahnya. Ujian terbesar datang setelahnya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Bayangkan, seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, yang telah lama menanti kehadirannya, kini diperintahkan untuk mengorbankan buah hatinya sendiri. Ini adalah ujian keimanan. Ini adalah ujian kesabaran yang luar biasa, yang tidak akan mampu ditanggung oleh sembarang orang. Namun, bagaimana reaksi Nabi Ibrahim? Beliau tidak ragu, beliau tidak membantah, dan tidak menunda perintah Allah. Beliau segera menyampaikan perintah Allah ini kepada putranya, yaitu Ismail. Dan betapa luar biasa jawaban Ismail, yang juga menunjukkan kesabaran dan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, sudah dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Lihatlah para jamaah, dari ayah hingga anak, mereka adalah teladan kesabaran dan ketaatan yang sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menunjukkan ketaatan tanpa batas kepada perintah Allah. Sekalipun perintah itu terasa sangat berat bagi seorang ayah, ini adalah puncak ketundukan dan tawakal. Ujian ini adalah bukti keimanan yang sesungguhnya. Ketika dihadapkan pada pilihan antara cinta duniawi dan kecintaan kepada Allah, Nabi Ibrahim memilih terakhir, yaitu cinta kepada Allah tanpa keraguan sedikit pun. Para jamaah, kisah ini adalah dasar dari ibadah kurban yang kita laksanakan hari ini, sebagai wujud syukur dan meneladani kesabaran dan ketaatan beliau. Syariat kurban yang kita laksanakan hari ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Ibadah kurban adalah salah satu syiar Islam yang paling besar, yang mengandung hikmah dan pahala yang melimpah ruah. Keutamaannya antara lain adalah mendekatkan diri kepada Allah,
Kurban adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Kita menunjukkan ketundukan dan ketaatan kita kepada perintah Allah serta pengorbanan harta yang kita miliki di jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-37. Ayat ini para jamaah dengan jelas menunjukkan bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah ini para jamaah. Keutamaan yang kedua, berkorban memiliki pahala yang besar. Setiap helai bulu dari hewan korban yang kita sembelih akan menjadi pahala di sisi Allah. Keutamaan yang ketiga adalah sebagai bentuk wujud syukur kita atas nikmat Allah. Korban adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat kehidupan, nikmat rezeki dan nikmat iman. Kemudian yang keempat, keutamaan korban adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW senantiasa berkorban setiap tahunnya. Melaksanakan ibadah korban berarti kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang mulia dan mendapatkan pahala mengikutinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun jenis keteladanan yang ketiga adalah kesabaran menghadapi ayah yang belum beriman. Jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Selain dua ujian besar ini di atas, Nabi Ibrahim juga diuji dengan kesabaran menghadapi ayahnya sendiri, yaitu Azar atau Tareh namanya, yang merupakan seorang pembuat patung dan penyembah berhala. Ini adalah ujian yang tidak kalah beratnya. Seorang anak yang telah mendapatkan hidayah dan diutus sebagai nabi harus berhadapan dengan ayahnya yang berada di jalan kesesatan. Nabi Ibrahim tidak serta-merta mencela. Nabi Ibrahim tidak serta-merta meninggalkan ayahnya. Beliau tetap berdakwah kepada ayahnya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, meskipun ayahnya menolak bahkan mengancam beliau. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah." Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Dalam surat Maryam 42. Meskipun ayahnya tetap dalam kekafirannya, Nabi Ibrahim terus mendoakannya dan bersabar dalam menghadapi penolakan dan permusuhan. Beliau tidak pernah berhenti. Beliau Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berharap agar ayahnya mendapatkan hidayah. Ini adalah pelajaran penting tentang kesabaran dalam berdakwah, bahkan kepada orang terdekat sekalipun, dan tentang pentingnya terus berdoa dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari tiga aspek kesabaran Nabi Ibrahim kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesabaran dalam penantian. Apapun harapan dan impian kita, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, bersabarlah dalam menanti hasilnya. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, karena Allah Maha mengetahui waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika berdoa, carilah waktu-waktu yang terbaik. Carilah sebab-sebab doa itu untuk dikabulkan. Misalnya ketika hari Arafah kemarin,
atau sepertiga malam terakhir di antara adzan dan iqamah di hari Jumat akhirnya, yaitu sore hari, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan satu hal yang sulit. Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan semua doa-doa kita. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Teruslah berdoa untuk dunia kita dan akhirat kita. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kesabaran dalam ketaatan. Ketaatan kepada perintah Allah terkadang membutuhkan pengorbanan yang besar. Harga kambing mahal misalnya, harga sapi mahal misalnya, tapi itu bentuk pengorbanan kita kepada Allah. Bahkan mengorbankan apa yang paling kita cintai. Nabi Ibrahim adalah seorang sosok yang menjadikan teladan bagi kita, walau hatta anaknya dikorbankan untuk Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, namun keimanan yang hakiki adalah ketaatan mutlak kepada Allah tanpa syarat. Hasil dari ketaatan itu pasti akan jauh lebih baik dari apa yang kita korbankan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cerita-cerita kita ini para jamaah sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayo kita jalani kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Selalu kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga para jamaah, kesabaran dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Hendaklah kita sabar dalam berdakwah, dalam menasehati, dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk keluarga kita, sekalipun mereka belum menerima kebenaran, sekalipun mereka belum menerima hidayah dari Allah. Teruslah berbuat baik kepada mereka, teruslah berdoa kepada mereka, meminta kepada Allah dan berharap agar Allah membuka pintu-pintu hati mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas kesabaran kita. Kesabaran adalah pilar utama dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Pada hari ini, hari Idul Adha, marilah kita jadikan momentum untuk merenungkan makna pengorbanan dan kesabaran. Yang belum berkorban pada hari ini masih punya waktu 3 hari ke depan, tanggal 11, 12, 13 untuk beli hewan kurban. Beli, korbankan, tidak ada masalah. Ini bentuk kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang enggan, seorang yang ragu berkorban, ingatlah Nabi Ibrahim, anaknya dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang lebih utama daripada ketaatan kepada Allah. Tidak ada. Korban yang kita sembelih hari ini adalah wujud nyata dari ketaatan itu para jamaah, sekaligus bentuk solidaritas kita kepada sesama. Para jamaah, semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sabar dan bersyukur. Marilah kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم.
ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من الصالحين، ربي لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر مسلمين في فلسطين، اللهم انصر مسلمين في غزة وفي سوريا وفي باكستان من عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.